Halo Pak. Halo, Selamat siang Pak Dino. siang. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Persatuan Insinyur Indonesia. Kami ingin tanya-tanya sedikit nih Pak. Oke, Mungkin dimulai dari perkenalan dulu silahkan. oke. Perkenalkan nama saya Insinyur Christopher Handino, STIPP. Saya sekarang bekerja di PT Jakarta Propertindo Perseroda sebagai Project Engineer untuk proyek LRT. Gitu. Oke, baik. Oke, untuk latar pendidikan saya S1 untuk S1 di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, melanjutkan program profesi insinyur di ITB juga, itu pada tahun 2020. Saya di Jakpro bertugas sebagai project engineer. Nggak cuma di LRT Jakarta, untuk pembangunan LRT Jakarta, tapi saya juga pernah diamanatkan untuk bekerja di proyek Formula E dan HPPO JIS. Karena kita sedang berada di kantor LRT, bisa kita sedikit jalan-jalan biar kita Boleh, lebih... nanti kita jalan-jalan ke depo LRT Jakarta. Oke. Oke, Pak Dino, ini kan luas banget ya, dan Iya, tadi iya. kita udah jalan. Kalau dilihat-lihat ya, suka duka yang dijalanin sebagai engineer di Jakpro tuh seperti apa Mas Dino? Suka dukanya, mungkin kalau suka dukanya, sukanya terlibat dalam proyek yang bermanfaat bagi banyak orang itu sih. Karena memang kebetulan di Jakpro adalah proyek-proyek penugasan nih, kayak sepertinya transportasi LRT ini, terus habis itu fasilitas publik kayak JIS, gitu-gitu sih. Jadi senengnya di situ sih, terlibat dalam pembangunan untuk membangun DKI Jakarta seperti itu. Tapi dukanya mungkin kalau dukanya itu kalau kita lagi running project nih nggak bisa pulang sih gitu. Jadi kayak kita apalagi ada kejaran waktu, terkait kejaran waktu, jadi ya kita bisa 5 bulan atau 6 bulan tuh ngorbanin waktu nggak pulang sama sekali, jadi di proyek terus kayak gitu sih. Itu sih dukanya sih, tapi ya dibalikin lagi ke sukanya ya nggak apa-apa sih, masih imbang ya. Itu tugas sebagai insinyur di Jakpro gitu. Oke, berarti padat banget nih Mas ya kalau udah jalan satu proyek. Ya. Kalau boleh tahu, kalau job desk-nya Mas Dino nih apa? Kita Jakpro itu kan sebagai owner project ya di sini. Jadi ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk membangun. Jadi di sini tugasnya adalah memilih dan memilih kontraktor untuk pelaksananya gitu dan memantau gitu. Jadi kita di sini sebagai owner project ya menjalankan utusan dari Pemprov DKI, arahan dari Pemprov DKI untuk memanage proyek ini berjalan dengan lancar sebagai project owner. Jadi project manajemennya itu sangat diperhatikan karena kita menjaga kualitas, waktu maupun mutunya gitu. Oke, luar biasa sekali nih Mas Dino. Ya, Job desk-nya cukup berat di masa muda ini, masih muda. karena pakai APBD. Oh Jadi itu gitu, tanggung jawabnya sangat besar kan. Itu pakai uang proyek-proyek pemerintah ya. ya, pakai uang warga DKI. Jadi kita harus memastikan itu terguna dengan baik dan benar kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Dino nih. Mungkin cukup untuk latar belakangnya. Saat ini kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mas Dino ini kan sebagai insinyur Betul. di Indonesia.
Mas tahu nggak di Indonesia itu ada organisasi namanya Persatuan Insinyur Indonesia. Iya, saya tahu. Jadi awal mulanya saya tahu PI itu karena saya masuk PSPPI gitu. Jadi pada saat saya masuk program insinyur, program profesi insinyur di ITB, saya baru tahu tuh kalau ada PII gitu, Persatuan Insinyur Indonesia. Oke, berarti saat ini udah menjalankan program studi program profesi insinyur ya. Betul. Oke, Dan kenapa? sudah bergabung dengan PII Oke, gitu. iya, kenapa Mas Dino tertarik nih bergabung ke PII? Karena PI ini wadah ya, gitu, wadah buat para insinyur. Apalagi PI ini udah ada undang-undangnya, secara undang-undang keprofesian, undang-undang keinsinyuran itu PII ditunjuk sebagai wadah yang untuk para insinyur kayak gitu. Nah, jadi kenapa saya harus masuk situ? Saya masuk situ dan harus nih buat teman-teman insinyur lainnya kayak gitu. Oke, berarti udah sangat paham lah ya mengenai PI itu sendiri Betul seperti dong, apa. paham banget dong. Selain perihal mandatori dari undang-undang, menurut Mas Dino dampak yang udah dirasakan menjadi anggota PI itu seperti apa? Menjadi anggota PII itu berdampaknya banyak banget, apalagi saya terlibat dalam acara-acara PII kayak gitu. Nah, selain menggayup sebagai insinyur, sebagai link satu sama lain untuk jadi kenal nih gitu, membangun relasi sangat besar sih. Apalagi relasi di PII ini organisasinya se-Indonesia. Jadi saya kenal nih banyak dari Sabang sampai Merauke, teman-teman insinyur yang ada PII gitu. Apalagi di forum insinyur mudanya. Nah, di situ banyak kegiatan seperti capacity building, itu seperti seminar-seminar itu sesama engineer muda, insinyur muda seperti itu sih. Jadi banyak banget relasinya yang terbangun gitu. Oke, jadi selain masalah perihal mandatori, ada juga networking yang bagus dan Betul. juga pengembangan skill kita ya, kompetensi kita di Ya. dalam PI ini terwadahi. Betul. Oke, menurut Mas Dino, penting nggak sih sertifikasi insinyur profesional untuk para insinyur di Indonesia? Ya. Menurut saya sangat penting karena selain mandatori, satu lagi itu melindungi kita sebagai insinyur gitu. Karena dengan SRI ini kita aman terhadap aman untuk berpraktek keinsinyuran gitu. Karena sebagai manapun di Undang-Undang Dasar itu diatur gitu. Jadi sertifikasi ini sangat penting. Apalagi kita punya tanggung jawab yang besar kayak gitu. Nah, seperti saya tanggung jawab besar terhadap APBD itu sangat membantu saya untuk menjaga keprofesionalisme saya terhadap pekerjaan saya seperti itu. Oke, berarti BTW Mas Dino ini udah IPP ya? Iya, Insinyur masih Profesional IPP. Pratama. Betul. Oke, karena Mas Dino ini salah satu pemegang sertifikatnya, apa benefit yang sudah dirasakan oleh Mas Dino? Yang pertama itu merasa aman karena dengan saya berpraktek insinyuran dengan udah ada SIP maupun STRI ini, itu saya merasa aman untuk melakukan job desk saya gitu karena tidak melanggar hukum gitu. Yang kedua itu untuk beberapa saat saya banyak nih ditarik, maksudnya dilirik sama teman-teman dari perusahaan lain sebagai insinyur gitu karena saya merupakan insinyur yang sudah ber-STRI gitu sih. Jadi nilai tambahnya sangat banyak gitu buat saya karena saya jadi di-hunting banyak orang kayak gitu sih. Oke, saya sangat apresiasi nih ya, Mas Dino sudah sangat patuh mengenai undang-undang tentang keinsinyuran. Mas Dino udah PSPPI, udah mendapatkan gelar insinyur, sudah tersertifikasi insinyur profesional Pratama, dan juga sudah pemegang surat tanda registrasi insinyur. Betul. Mungkin tidak berlama-lama lagi, mungkin udah cukup lama juga. Pertanyaan terakhir dari saya, harapan untuk engineer di Indonesia menurut Mas Dino ini apa? Ya, jadi untuk para engineer Indonesia, khususnya yang muda-muda nih yang baru lulus, mungkin banyak yang nggak tahu terkait dengan profesi insinyur ini, karena memang cukup baru dan ini tugas kita sih masing-masing bareng-bareng insinyur-insinyur muda untuk ngajak teman-teman yang baru lulus, yang dari sarjana teknik, itu untuk melanjutkan profesi insinyur. Itu sih tugas kita bersama untuk insinyur-insinyur muda. Saya juga buat platform jadi insinyur
itu juga mengajak teman-teman muda buat tahu nih ada profesi insinyur sekarang. Mungkin teman-teman sekarang tuh nggak ada yang tahu sekarang ada insinyur gitu. Dengan berkatnya ada saya buat gerakan jadi insinyur, itu teman-teman jadi tahu nih ada insinyur dan profesionalismenya dijaga kayak gitu sih. Jadi itu sih harapannya ke depannya abis lulus langsung ambil insinyur gitu dengan ikut PSPPI seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dino atas waktunya. Siap. Dedikasinya untuk insinyur Indonesia melalui Terima platform kasih. Jadi Insinyur. Mari kita Jalan lagi kembali. kita keliling-keliling lagi.